Kembali para kicomania dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengupas terkait dengan persiapan burung murai batu agar menjadi burung yang pada intinya merawat burung murai batu itu tidak jauh berbeda dengan burung-burung lainnya seperti kater, pucak hijau, cendet, dan sebagainya. Memang ada sedikit perbedaan, tetapi pada intinya polanya adalah sama. Lalu apa yang menjadi kunci dalam perawatan murai batu agar menjadi burung yang juara? Yang menjadi kunci adalah perawatan yang kontinu dan konsisten. Artinya apa? Biar burung murai batu itu menjadi burung yang juara, maka perawatannya harus secara konsisten dan kontinu. Artinya apa? Tidak terputus. Berarti apabila itu dilakukan dalam hari itu, besoknya juga harus sama. Terus ya, sehingga tidak terputus-putus. Karena apa? Jika terputus-putus, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Lalu langkah apa agar perawatannya itu maksimal? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merawat burung murai batu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama itu adalah kegiatan pengembunan. Kegiatan pengembunan itu dilakukan pada pagi hari. Biasanya dilakukan setelah subuh atau jam 5 atau jam 6.30. Berapa waktu pengembunan yang baik? Berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, itu pengembunan bisa dilakukan selama 1 jam atau lebih menyesuaikan dengan keadaan. Nah, pengembunan itu dilakukan boleh di dalam kandang bundar atau dalam kandang umbaran. Silahkan dipilih yang kicomania miliki atau yang menurut para kicomania itu mudah dilakukan. Setelah kegiatan pengembunan dilakukan selama kurang lebih 1 jam atau lebih, kegiatan berikutnya adalah memandikan burung. Memandikan burung itu bisa dilakukan di dalam umbaran tersebut yang dikasih dengan tempat mandi, atau bisa menggunakan karamba lain. Biarkan burung di situ mandi sesukanya, jangan dipaksa. Kalau seandainya tidak mau mandi ya biarkan aja, berarti burung memang belum butuh mandi. Jangan dipaksa disemprot atau disiram ya. Boleh kita merangsang untuk mandi, yaitu dengan menyemprotkan dengan semprotan sedikit saja. Itu nanti burung akan merangsang. Kemudian setelah burung itu mandi cukup ya, sudah mandi cukup, itu akan ditandai dengan burung loncat-loncat ingin keluar dari arena mandi tersebut. Nah, itu setelah mandi, maka burung itu kita masukkan ke dalam kandang bulat. Tapi sebelum dimasukkan kandang bulat, sambil menunggu burung tadi selesai mandi, kandang tersebut kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang ada. Kenapa perlu dibersihkan? Karena kotoran-kotoran tersebut itu kalau menumpuk itu akan menjadi sumber penyakit bagi burung tersebut, dan itu akan merugikan kita. Burung yang kita sayangi kena penyakit, akhirnya mati.
Oleh karena itu, yo sudah sepantasnya kalau burung kesayangan itu kandangnya ya bersih. Setelah kandang kita bersihkan, langkah berikutnya adalah mengganti minuman yang ada di kandang tersebut dengan air yang bersih. Boleh itu air sumur, air pump, tapi baiknya dengan menggunakan air sumur atau air mineral yang higienis ya. Karena kualitas air itu sangat menentukan kesehatan burung tersebut. Jika air itu mengandung kaporit dan sebagainya, itu lama-kelamaan akan berefek negatif bagi burung tersebut. Jika yang sempat, itu gunakan air-air mineral yang sudah disediakan khusus untuk minuman burung, atau kita bisa memasak sendiri dengan air matang, burung akan sehat. Setelah kita mengganti air minum, langkah berikutnya adalah mengganti pakan. Jika itu ada pour, maka pour tersebut kita ganti dengan yang baru. Ya tidak harus setiap hari, tetapi minimal 3 hari atau 4 hari pour itu kita ganti kalau belum. Nah, selain pour yang kita gunakan sebagai makanan pokok burung murai batu tersebut, kita tambahkan kroto dan jangkrik. Jangkrik itu setelannya bisa bebas, kalian bisa menyetel tiap hari 5 atau 3, itu tergantung dari burungnya. Setelah diamati berhari-hari, kalau cocok 3 ya 3, kalau cocok 5 ya 5. Kemudian beberapa hari sekali ditambahkan kroto, ya, bisa 2 sendok atau 1 sendok. Nah, tetapi ya kembali lagi ke burungnya. Kalau kita beri 2 sendok terlalu over birahi atau gimana, ya kita kurangi 1 sendok saja. Itu kroto diberikan tidak setiap hari, tetapi mungkin seminggu 2 kali atau 3 kali. Pemberian kroto dan pour itu dipelajari efeknya. Jadi kalau pemberian pour 3 kali seminggu itu menurut para kejaman itu berlebihan, bisa dikurangi. Kemudian penggunaan pour itu juga diperhatikan cakupan nutrisi yang ada di dalam pour tersebut. Jangan kita pilih sembarang pour, yang penting murah, burung kita hemat, itu jangan. Tetapi kita juga harus memperhatikan nutrisi yang terkandung di dalamnya agar burung itu sehat. Burung yang sehat itu akan rajin berkicau tiap harinya. Kalau burung mengembang kemudian terdiam saja, itu buktinya bahwa burung itu tidak sehat. Maka pilihlah pour yang tersedia di pasaran yang kualitasnya baik. Penggantian pour burung berikutnya adalah dijemur. Dijemur di matahari pagi ya. Ya kalau bisa di bawah jam 10 ya, karena pada waktu jam itu memang kondisi sinar matahari itu yang terbaik bagi tubuh burung ya. Nah, berapa lama penjemuran itu kita lihat karakter burung. Ada yang burung suka dijemur, ada burung yang tidak suka dijemur. Kalau dijemur malah rusak. Nah, itu kita perhatikan kondisi burung. Apabila itu burung suka dijemur, kita bisa jemur dalam sehari itu 1 jam atau 1,5 jam. Jadi dilihat kalau burung itu dijemur 1 jam kok sudah padakan, artinya sudah tidak nyaman, ya kita angkat. Tapi kalau masih nyaman aja kita jemur agak lama, tidak bermasalah. Intinya itu kita jemur. Tapi ada juga burung yang tidak dijemur sama sekali karena memang tidak suka jemur, mungkin di angin-angin. Bagi burung yang suka dijemur, itu setelah dijemur kurang lebih 1 jam atau 1 jam lebih, itu langkah berikutnya adalah diangin-anginkan dulu.
angin-anginkan di tempat yang teduh, yang sirkulasi udaranya itu baik, diangin-anginkan ya sekitar 1/4 jam atau 10 menit. Nah, setelah diangin-anginkan tersebut baru kita kerodong yang rapat, kemudian kita masukkan di tempat yang sudah kita sediakan, boleh di dalam ruangan tersendiri yang jauh dari burung-burung murai batu lainnya. Kalau di rumah kita banyak burung murai, itu kemungkinan besar akan saling beradu, sehingga burung tidak bisa istirahat dengan baik. Oleh karena itu ya kita jauhkan agak jauh, tidak saling mendengar. Lebih baiknya lagi kalau satu rumah satu burung, tapi kalau kita punya burung ya kita siasati bagaimana caranya agar burung itu tidak saling bersaut-sautan dan menghemat. Burung yang telah dikerodong dan ditempatkan di tempat yang kita sediakan itu alangkah baiknya itu juga dikasih burung-burung masteran. Burung-burung masteran yang banyak di pasaran itu kita pilih. Kita bisa cukup memilih berapa burung saja. Seperti yang pertama itu kenari. Kenari itu bagus. Itu kombinasi suaranya itu macam. Kemudian bisa kenari, kemudian ada burung yang beset-besetan seperti jenggot atau kapas tembak, itu diberikan di situ. Kemudian ditambah burung-burung cililin. Cililin itu yang banyak sekali menjadi maskot. Kalau misalnya Mbak Cililin panjang itu di gantangan itu akan dilirik oleh para juri. Kemudian tambahkan lovebird yang saya kira 4 burung itu yang menjadi masteran sudah cukup. Tapi kalau ada burung yang lain silahkan, tidak bermasalah. Semakin banyak masteran sudah akan semakin baik hasilnya. Nah, setelah burung dikerodong dan dimasteri selama dari pagi sampai sore, kira-kira setelah sinar matahari itu agak redup jam 5 jam 3 sore itu kita kembali dibuka kerodongnya, kita angin-anginkan di luar, kemudian kita ya jemur bentar saja, kemudian angin-anginkan lagi. Setelah itu kita kasih jangkrik lagi. Boleh kalau setelahnya pagi, sorenya setelahnya pagi 3, sorenya 3 ya enggak masalah. Setelahnya pagi 5, sorenya 5 enggak masalah. Itu untuk makan sore ya atau malam. Itu continue aja itu pemberian pur, kemudian pemberian jangkrik ya. Itu continue ya, sore dan pagi cukup. Kalau siangnya itu kan makanan utamanya adalah pur. Jadi jangan dimanjakan dengan EF terus, tapi burung itu akan mudah disetting kalau dia suka makan pur. Nah, itu settingannya akan lebih mudah dibanding dengan burung yang hanya suka makan EF. Jadi usahakan kalau burung lomba ya mau makan pur. Memang ada sih burung yang tidak makan pur sama sekali, tetapi makannya EF. Cuma bagi para pemula kalau nyeting pakai EF terus ya susah. Setelah sore hari diberi makanan jangkrik, kira-kira jam 5.30 atau jam 6 petang, burung kembali dikerodong lagi, kemudian taruhkan di tempat semula. Masterannya jangan lupa ya, tetap dimasteri sampai pagi lagi.
Nah, untuk saat ini Mas Terang, saya sendiri itu lebih suka pakai burung asli daripada pakai burung pakai digital. Karena kalau dengan burung asli itu durasinya tidak sehebat digital. Jadi mungkin waktu-waktu tertentu burung ini berbunyi, tertentu burung ini berbunyi. Itu menurut saya perawatannya lebih enak burung asli daripada burung digital. Ya memang sih tinggal kita colokkan di listrik, tapi kayak menurut saya itu penerapan penangkapan burung itu lebih cepat burung yang asli. Nah, setelah jam 7 pagi atau subuh ya, diperlakukan ulang lagi seperti itu. Continue ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya, kesimpulannya gini, untuk mendapatkan burung yang juara itu adalah perawatannya adalah konsisten ya. Jangan putus asa dan yakin bahwa burung yang kita cetak itu akan menghasilkan burung yang bagus, menjadi burung yang juara di area kampanye. Selamat mencoba, jangan putus asa dan jangan lupa berdoa. Terima kasih.